Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairatu wal barakat. Wa nusalli wa nusallim ala ashrafi ahli al-ardi was samawat rasulina wa syafi'ina wa qudwatina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ulil makramat. Jamaah salat zuhur Masjid As-Sakinah yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Di siang hari yang cerah ini kembali Allah mengumpulkan kita di taman surga di dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman surga di dunia, hendaklah kalian singgah. Jangan kalian menjauh darinya, jangan kalian pergi darinya, namun singgahlah walau hanya sesaat. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena banyak sekali rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang berada di taman surga di dunia. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang engkau maksud dengan taman surga di dunia ya Rasul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hilaquz zikri. Jawaban beliau adalah lingkaran perkumpulan umat manusia dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ta'lim seperti ini tentunya kita mengingat Allah, membacakan firman Allah, menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini dihitung oleh Allah sebagai nilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita haturkan, kita tunaikan kepada manusia yang paling mulia, yang paling agung, yang ditunjuk oleh Allah sebagai pemimpin para nabi dan rasul sekaligus penutupnya, dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah kita akan menyampaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Setelah pekan lalu kita habiskan adab seorang muslim ketika menyaksikan hujan, maka kali ini kita menyampaikan adab yang lebih penting dan adab yang mestinya paling utama, yaitu adab seorang muslim ketika hendak berangkat ke masjid. Yang mana kita tahu bahwasannya sebagai seorang muslim yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menunaikan ibadah salat, maka tentunya masjid adalah sebuah tempat yang sangat familiar bagi seorang muslim. Mungkin tempat yang paling dekat dan tempat yang paling ada di dalam hati-hati mereka. Bahkan Nabi SAW memberikan kabar gembira bagi siapapun hamba Allah yang beriman, yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Di waktu sholat mereka hadir di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ketika kegiatan sosial, mereka pun ada di dalam masjid, bersinergi dan berkolaborasi dengan yang lain untuk melakukan kebaikan di masjid. Dan sungguh pekerjaan mereka, aktivitas duniawi mereka, aktivitas bisnis dan transaksi jual beli mereka tidak melalaikan mereka untuk melaksanakan ibadah sholat di masjid. Mereka itulah mendapatkan naungan nanti di yaumil qiyamah, di padang mahsyar. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan dari Allah saja. Di antara yang mendapatkan naungan dari Allah, kata Nabi SAW, adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya terikat dan terpaut dengan masjid. Maka tentunya kita perlu membahas kembali atau mengulang kembali atau bahkan mengilmui setelah sebelumnya kita tidak tahu
bagaimana adab seorang muslim ketika berangkat ke masjid. Yang pertama, kita harus tahu bahwasannya untuk ke rumah Allah, ini adalah rumah Allah. Bayangkan kita sedang bertamu yang tuan rumahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bertamu ke rumah atasan kita, pasti kita sangat hormat. Kita jaga kesopanan dan kesantunan kita. Ketika datang bertamu ke rumah penguasa dan pemimpin kita pun juga sama. Bahkan mungkin kondisinya lebih-lebih lagi. Nah, bagaimana kalau kita datang bertamu ke sebuah rumah yang tuan rumahnya adalah Allah, atasan di atas atasan, raja di atas raja, yang menguasai dan menciptakan alam semesta ini? Maka kondisi kita harus adalah kondisi yang paling siap. Kita perlu prepare, kita perlu persiapan ketika menuju ke masjid ini. Dan yang pertama persiapannya adalah kita memastikan kebersihan kita. Kebersihan dan kesucian kita. Karena Allah sangat cinta dengan hamba-hambanya yang menjaga kesucian dan kebersihan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Di ujung ayat Allah sampaikan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Taubat itu membersihkan bagian batinnya. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan juga menjaga kesucian bagian zahirnya. Jadi luar dalam dibersihkan dan disucikan, itulah yang akan mengundang cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala mau datang ke masjid, pastikan kita dalam kondisi bersih. Syukur-syukur menjaga kewangiannya juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal malaika, sesungguhnya malaikat tata'azza, merasa risih, mimma yata'azza minhu banu Adam, sebagaimana risihnya manusia. Yang dimaksud risih dengan apa? Risih dengan bau yang tidak sedap. Nabi melarang seseorang untuk dekat-dekat ke masjid ketika baru saja mengkonsumsi makanan yang baunya menyengat dan baunya tidak enak. Maka sebelum ke masjid pastikan kebersihan diri dan juga kebersihan mulutnya. Makanya Nabi punya kebiasaan, beliau setiap mau melaksanakan wudu, beliau memulainya dengan bersiwak terlebih dahulu untuk memastikan kebersihan mulut. Ya, kata beliau, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Dalam riwayat lain, inda kulli shalah. Kalau bukan karena akan memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk terus bersiwak, menggosok gigi, membersihkan mulut. Ya, dan sekarang banyak sekali media-media yang disediakan dan sarana-sarana yang bisa diberikan untuk membersihkan mulut kita. Ya, ada misalkan air untuk berkumur-kumur, air khusus menjaga kewangian. Ada juga gosok gigi yang sangat basic itu. Ada juga bahkan yang memiliki siwak, itu juga bagus sekali. Ya, kayu siwak, oleh-oleh dari haji atau umroh misalkan. Nah, itu bisa digunakan untuk membersihkan, karena Nabi punya kebiasaan setiap berwudu beliau terlebih dahulu melakukan siwak. Maka setiap mau sholat pastikan berangkat dari rumah untuk siwak terlebih dahulu, atau jika dari tempat kerjanya, maka dari tempat kerjanya, dari ruang kerjanya menuju ke masjid, maka terlebih dahulu untuk membersihkan mulut. Kemudian bersuci atau berwudu, karena kita tahu sholat tidak akan diterima oleh Allah dari seseorang yang dalam kondisi hadas, yang tidak suci, yang tidak berwudu. Syukur-syukur dia termasuk hamba Allah yang menjaga wudunya, itu lebih baik. Jadi mudah, sudah menjaga wudu, ketika waktu sholat datang, maka ia bersegera untuk ke masjid. Dan wudu yang menyebabkan seseorang mendapatkan keutamaan yang sangat besar sepanjang perjalanan dia ke masjid adalah wudu yang dilakukan dari rumahnya. Bukan wudu yang dilakukan dari tempat wudu di masjid. Maksudnya, keutamaan itu akan semakin besar ketika semakin jauh dari masjid dilakukan. Ya, kalau misalkan ia baru berwudu ketika di tempat wudu masjid, berarti hitungan keutamaannya yang nanti akan kita sebutkan itu dihitung dari tempat ia berwudu sampai dengan ke masjid. Sedangkan jaraknya sangat dekat sehingga keutamaannya sangat sedikit.
Tapi kalau berwuduknya dari rumah, maka keutamaannya akan sangat banyak. Atau syukur-syukur di tempat kerjanya, di ruang kerjanya ada kamar mandi, dia bisa untuk wudu dulu di situ, kemudian baru dia berjalan menuju ke masjid, maka keutamaannya lebih besar daripada baru berwudu di tempat wudu masjid. Ya. Nah, dan berwudu nanti ada pembahasannya lain lagi, kita akan bahas lebih rinci tentang berwudu dan doa-doanya. Nah, kemudian setelah itu juga perlu diperhatikan bahwasannya memakai wewangian itu akan lebih bagus lagi ketika sebelum masuk ke masjid. Sehingga tatkala sudah selesai berwudu, dia berangkat ke masjid, ia sudah pastikan kondisi bajunya dan badannya dalam kondisi wangi. Memakai parfum, ya, memang ada di masjid disediakan parfum, benar. Dan itu bisa kita gunakan. Dan itu juga bagian dari kita untuk menghormati dan memuliakan masjid. Akan tetapi akan lebih baik lagi ketika menggunakannya ketika masih berada di luar masjid. Sehingga ketika awal masuk, kita sudah dalam kondisi penuh dengan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya sunnah yang kedua, yaitulah bersegera, jangan menunda-nunda untuk berangkat ke masjid. Tatkala Ibunda Aisyah bercerita tentang seperti apa sih sosok Nabi ketika berada di rumah. Masya Allah, beliau sebagai suami yang sangat ideal, laki-laki yang sangat menghargai istrinya. Kata Ibunda Aisyah, Nabi membantu istrinya, membantu dalam urusan dapur, membantu dalam urusan bersih-bersih rumah. Bahkan pekerjaan laki-laki Nabi nggak akan serahkan kepada wanita atau istrinya, beliau yang kerjakan sendiri. Dan ketika pekerjaan wanita, beliau nggak segan untuk membantunya, memberi kontribusi terbaik bagi orang yang selalu menyertainya. Maka Ibunda Aisyah cerita, tapi ketika Nabi SAW sudah mendengar suara azan atau ada panggilan Allah melalui muadzin, maka Nabi SAW langsung tinggalkan semua aktivitas itu. Nabi SAW kalau sedang berkumpul dengan teman-temannya, dengan sahabatnya, nongkrong bareng, ya, kopdar atau ngobrol biasa saja, maka ketika masuk waktu sholat, Nabi tinggalkan mereka. Bahkan sebagian mereka mengatakan seakan beliau itu nggak kenal dengan kami. Ya, maksud tidak kenal dengan kami apa? Nabi itu sangat fokus. Ini panggilan dari Allah, ini yang harus diutamakan. Maka Nabi bersegera, tidak menunda-nunda. Dan pekerjaan yang dianggap sangat penting, maka beliau katakan sholat itu lebih penting. Ketika beliau dipanggil untuk melakukan suatu pekerjaan yang sangat penting, dalam pandangan beliau pekerjaan yang terpenting dan panggilan yang terpenting adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau tinggalkan. Dan ini juga sekaligus memberi teladan yang terbaik bagi para sahabat. Karena kita tahu ketika kita mengajak orang untuk berbuat kebaikan dengan lisan, ini seringkali sebagian orang tidak berpengaruh. Atau menganggap hanya sekedar ngomong saja Anda. Tapi ketika kita mengajak berbuat kebaikan kepada orang lain dengan cara kita memberi contoh dan teladan, ini yang membuat orang semakin mudah untuk tergerak. Maka sahabat pun begitu. Nabi jarang mengajak ayo sholat. Enggak, Nabi langsung tinggalkan mereka, Nabi berangkat sholat, dan itu membuat sahabat tahu bahwasannya Nabi memberikan teladan kepada mereka untuk bersegera menuju ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk masalah berangkat bersegera dan tidak menunda-nunda, ini ada hadis khusus tentang keutamaannya. Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fin nida wa safil awal." Jadi tujuannya itu ingin di saf pertama, makanya datangnya lebih awal. Kata beliau, seandainya manusia itu tahu keutamaan di balik, ya, mengumandangkan azan, dan juga keutamaan di balik datang ke masjid untuk di saf pertama. Kata beliau apa? Summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi. Kemudian mereka tidak mampu mendapatkan keutamaan itu kecuali dengan cara mengundi, lastahamu alaihi. Mereka akan sudi, mereka bersedia akan diundi nih. Kalau seandainya begitu, berarti apa? Saking sama-sama berambisi mendapatkan keutamaan, berangkat ke masjid lebih awal. Saking besarnya pahala itu,
Maka kalau seandainya diundi, mereka siap untuk diundi tuh. Terus kata Nabi SAW, walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi. Dan seandainya mereka tahu keutamaan at-tahjir. Apa itu at-tahjir? Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Syarah Sahih Imam Muslim, beliau mengatakan at-tahjir itu adalah bersegera untuk ke masjid demi melaksanakan sholat. Jadi kalau seandainya manusia itu tahu keutamaan dibalik bersegera ke masjid untuk melaksanakan sholat dan mendapatkan shaf yang pertama, lastabaku ilaihi, niscaya mereka akan saling berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Namanya lomba-lomba, ya. Kalau suatu ibadah dengan satuannya perlombaan, pasti masing-masing ingin jadi the winner dan pemenang. Gak akan menunda-nunda, gak akan malas-malasan, gak akan leha-leha, pasti bersegera, ya. Dan kalau seandainya mereka tahu dan ditampakkan itu pahalanya, mungkin mereka manusia akan datang walaupun dalam kondisi tersulit, walaupun dengan cara merangkak, walaupun tertatih-tatih, tapi mereka ngelihat itu keutamaan yang besar, pasti mereka akan datang. Itu kata Nabi SAW. Dan ketika Nabi nggak kasih tahu, Allah dan Rasulnya tidak menginformasikan seberapa besar pahala dan keutamaannya, maka ini menunjukkan bahwasannya setiap kita harus berlomba-lomba mendapatkannya. Karena yang Allah sembunyikan biasanya itu lebih besar daripada yang Allah tampakkan. Ya. Nah kemudian berikutnya yang ketiga, setelah bersegera untuk menuju ke masjid, jangan lupa ketika berangkatnya mereka perlu memanjatkan doa. Lagi-lagi doa dan zikir. Tidak boleh lepas dari aktivitas harian seorang muslim. Orang yang beriman kita tahu, mereka adalah ulul albab, orang yang cerdas. Yang Allah sebutkan di surah Al-Imran ayat 191, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka itu orang-orang yang selalu berzikir mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk, bahkan dalam kondisi berbaring pun. Di semua aktivitas mereka akan terus ingat Allah dalam doa dan zikir mereka. Maka ketika mereka berjalan ke masjid pun ada doanya. Allah sediakan menjadi keutamaan bagi mereka yang melakukannya. Apa kata Nabi SAW dalam doanya ketika berangkat ke masjid? Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma ja'alni atau Allahumma ja'alli nuran, yang maknanya ya Allah jadikan di dalam hatiku ada cahaya, jadikan pada lisanku juga ada cahaya, jadikan pada pendengaran dan pandanganku atau mataku juga ada cahaya darimu. Dan juga jadikan di bagian belakangku dan bagian depanku juga ada cahaya. Dari arah kananku, kiriku ada cahaya. Dari atas dan bawahku juga jadikan terdapat cahaya. Waj'al li nuran, dan jadikan aku bercahaya. Dalam riwayat lain, Allahumma a'tini nuran, ya Allah berikan aku cahayamu. Dalam riwayat lain, Allahumma a'zim li nuran, ya Allah perbanyak dan perbesar cahaya yang memancar dari tubuhku. Cahaya apa sih yang dimaksud dalam doa ini? Adalah cahaya yang memancar ketika hamba Allah nanti di yaumil qiyamah. Kita tahu kita semua butuh terhadap syafaat dari Nabi SAW. Dan kita tidak berjumpa dengan beliau di dunia ini. Yang berjumpa di alam mimpi, alhamdulillah, itu karunia sangat besar. Tapi sangat sedikit mereka-mereka yang mengalami hal seperti ini. Dan ketika berjumpa dengan Nabi di yaumil qiyamah, karena kita tidak pernah berjumpa sebelum di dunia, maka Nabi mengenal kita dengan tanda yang memancar dari tubuh kita. Tanda apakah itu? Tanda dari cahaya yang memancar pada tubuh kita. Makanya ketika berdoa seperti ini, kita minta pancaran cahaya yang begitu kuat. Ini akan membuat Nabi semakin kenal dengan kita sebagai umatnya, sehingga memudahkan beliau untuk memberi syafaat kepada umatnya. Di samping itu,
Ketika kita melewati sirat, yang kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, balaghani annal jisra adaqqa minas saif, adaqqa minas sya'ri wa ahadda minas saif. Kata beliau, telah sampai riwayat kepadaku dari Nabi SAW, maksudnya bahwasannya sirat yang harus dilewati oleh umat manusia sebelum masuk ke dalam surganya Allah itu lebih tipis daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada pedang. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan benda yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam daripada pedang ini untuk harus dilewati oleh umat manusia. Dan kondisinya saat itu sangat gelap. Allah hilangkan dan padamkan cahaya-cahaya yang pada orang muslim, tapi sesungguhnya di dalam hati mereka kufur, alias mereka itu munafikin. Karena orang-orang munafikin itu berada di tengah kaum muslimin, KTP-nya Islam, tapi sungguh mereka sangat benci dengan syariat Islam. Mereka dipadamkan cahayanya oleh Allah, sehingga rombongan kaum muslimin saat itu merasa sangat kesulitan melewati sirat karena kegelapan yang melanda mereka. Maka orang-orang yang beriman saja yang tiba-tiba diberikan oleh Allah cahaya yang sangat memancar kuat, dan ini memudahkan mereka untuk melewati sirat sampai dengan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini manfaat membaca doa ini. Maka Nabi SAW pernah sampaikan, bergembiralah, sampaikan berita gembira bagi orang-orang yang di kegelapan subuh, di kegelapan sholat isya, mereka tetap berangkat ke masjid. Apa kegembiraannya? Berupa Allah akan berikan cahaya yang sempurna nanti di yaumil qiyamah. Ini manfaat dari membaca doa yang tadi kita bacakan. Berikutnya yang ketiga, dan mungkin ini akan kita tutup pertemuan kali ini dengan poin yang ketiga, yaitu 1, 2, 3, 4. Yang keempat, yaitu adalah berjalan dengan perlahan, jangan terburu-buru. Ya. Dan jalan perlahan ini bukan maksudnya kita malas-malasan ke masjid. Bukan juga maksudnya kita nggak mengejar untuk sampai ke saf pertama. Tapi maksudnya berjalan perlahan ini akan terjadi ketika kita memang berangkatnya lebih awal. Itulah makanya anjurannya berangkat lebih awal. Artinya lebih bagus lagi datang ke masjid atau menuju ke masjid sebelum azan itu berkumandang. Sehingga dia jalannya dengan santai, perlahan. Kenapa? Karena ternyata Allah dan Rasulnya sediakan keutamaan bagi orang yang berangkat ke masjid dengan berjalan. Dan ini tidak mengingkari keutamaan orang yang ke masjid dengan berkendaraan. Maksud kami begini, bukan berarti anjuran berjalan menjadikan pertama dilarang untuk pakai kendaraan, yang kedua yang pakai kendaraan berarti pahalanya sangat sedikit. Tidak. Karena sungguh setiap biaya yang kita keluarkan untuk melakukan suatu ibadah, biaya untuk bensin ketika menggunakan motor atau mobil atau yang lain-lain sebagainya, ya, untuk sampai kepada masjid itu pun dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal surat ke-8 ayat 60, "Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun." Dan harta apapun yang kamu belanjakan di jalan Allah, pakai bensin untuk ke masjid itu butuh duit, keluar biaya, ini menginfakkan harta di jalan Allah, ya. Maka kata Allah Azza wa Jalla, yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Kalian akan tetap diberikan pahala yang sempurna dan tidak akan dizalimi oleh Allah. Benar ada keutamaannya. Tapi kalau kita buat perbandingan antara yang berjalan dengan yang menggunakan kendaraan, yang berjalan tetap lebih besar lagi keutamaannya. Kata Nabi SAW, satu langkah menghapuskan dosanya dan satu langkah berikutnya adalah meninggikan derajat surganya. Dan perlu digarisbawahi, ini bukan hanya hitungan ketika berangkat ke masjid, Pak, tapi PP dihitung, pulang pergi. Jadi kalau dia berangkat dari tempat yang makin jauh ke masjid, terus dia dari masjid menuju ke rumahnya juga jauh, maka ini keutamaannya makin banyak. Jadi jangan dipandang dan jangan dipikir keutamaan ini, dua hal tadi, penghapusan dosa dan peningkatan derajat, hanya diperoleh ketika berangkat ke masjidnya saja. Enggak. Tapi pas ketika pulangnya juga. Ya. Dari mana kita tahu? Sahabat Ubay bin Ka'ab bercerita.
bahwasannya ada salah seorang sahabat Nabi SAW, rumahnya nun jauh di sana. Dan dia kalau sholat itu berangkatnya jelas lebih awal sekali. Terus kalau siang hari, wah dia harus melewati panas, hujan dia harus melewati hujan, malam hari, wah dia sangat kesulitan. Maka sebagian sahabat Nabi menganjurkan dia untuk belilah unta, pakailah keledai dan kendaraan lainlah untuk ke masjid, melindungi dari panas dan juga agar tidak begitu lama sampai ke masjid. Ada sebagian menganjurkan, udah kamu pindah rumah aja, biar rumahnya dekat dengan Masjid Nabawi, mudah kamu untuk ke masjid. Tapi sahabat itu bilang, enggak, saya enggak mau. Saya enggak mau pindah rumah dan saya akan terus komitmen untuk berjalan ketika ke masjid. Ubay bercerita kepada Nabi SAW tentang sahabat tersebut, enggak disebutkan nama sahabatnya. Jadi Ubay pengen tahu dari Nabi apakah benar yang dilakukan orang tersebut dan apakah dugaan dia mendapatkan keutamaan itu menjadi benar, karena ia menduga pulang pergi dihitung terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keutamaan. Maka Nabi SAW sampaikan kepada Ubay, tolong beritahukan kepada orang tersebut, qad jama'allahu dzalika kullah. Dan lain, qad jama'allahu laka dzalika kullah, yang maknanya semua yang kamu harapkan berupa pahala pengguguran dosa dan peningkatan derajat surga dari berangkat maupun pulang, dan itu yang membuat kamu itu senang untuk berangkat lebih awal sehingga langkah kaki lebih pelan, lebih banyak langkah kakinya, dan juga nggak mau pindah ke dekat Masjid Nabawi sehingga semakin banyak langkahnya. Itu semua akan Allah hitung keutamaannya buat kamu. Ini menunjukkan pulang pergi dihitung, ya. Ini betapa besar keutamaan daripada orang-orang yang berjalan menuju ke masjid atau rumahnya Allah. Inilah 4 adab yang sudah kita sebutkan untuk seorang muslim berangkat ke masjid, dan insyaallah pertemuan berikutnya kita akan sempurnakan dan kita tambahkan. Mudah-mudahan Allah mengikhlaskan kita dalam beramal. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.